Halo teman-teman, dalam video kali ini kami dari kelompok 5 mata kuliah Hukum Dagang Program Studi Ilmu Hukum Universitas Kristen Wirawacana Sumba akan menjelaskan salah satu materi dari mata kuliah Hukum Dagang mengenai surat berharga. Jadi kita langsung saja pada penjelasan yang pertama mengenai pengertian surat berharga. Surat berharga ialah salah satu dokumen yang memiliki nilai uang yang diakui dan dilindungi oleh hukum untuk kepentingan transaksi perdagangan, pembayaran, penagihan, atau sejenis lainnya. Surat berharga sering digunakan sebagai alat bayar dalam transaksi perdagangan modern, khususnya di kalangan para pengusaha. Jadi, banyak pengusaha yang menggunakan surat berharga sebagai alat bayar dalam transaksi perdagangan karena dianggap lebih aman, praktis, kemudian memiliki gengsi tersendiri, dan yang paling penting ialah dapat dipertanggungjawabkan dalam lalu lintas pembayarannya. Kemudian dasar hukum surat berharga. Pengaturan surat berharga terbagi menjadi dua, yaitu surat berharga ada yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dalam buku 1 titel 6 dan titel 7, dan surat berharga ada yang diatur di luar Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Kemudian, tujuan penerbitan surat berharga. Tujuan penerbitan surat berharga itu sendiri ialah untuk berbagai pemenuhan prestasi berupa pembayaran sejumlah uang. Berikutnya, sejarah surat berharga. Berdasarkan fakta sejarah surat berharga menyatakan bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUHP dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau KUHD diberlakukan di Indonesia berdasarkan asas konkordansi dari Burgerlijk Wetboek dan Wetboek van Koophandel. Demikian halnya Kitab Kodifikasi Hukum yang dimiliki oleh Belanda kemudian diberlakukan di Indonesia juga diberlakukan berdasarkan asas konkordansi Kode Sivil dan Kode de Commerce Prancis. Oleh karena itu, isi dan bentuknya hampir sama. Adapun mengenai sejarah surat berharga ini dikenal dengan 3 macam sistem pengaturan yang berlainan satu sama lain, yaitu menurut sistem Prancis, menurut sistem Jerman, dan menurut sistem Inggris yang membicarakan tentang surat Wesel. Jadi pada umumnya pengaturan surat berharga ini merupakan bentuk tesis antitesis dari para sarjana dari berbagai negara. Kemudian pada perkembangannya, ketiga bentuk tersebut diseragamkan untuk memperoleh sistem hukum yang baik. Jenis-jenis surat berharga. Adapun jenis-jenis surat berharga yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, buku 1, titel 6 dan 7 sebagai berikut. Yang pertama, wisel. Dalam kata wisel terdapat wisel, tanggal, dan tempat tanda tangan. Wisel diterbitkan tanpa syarat. Dasar hukum wisel terdapat pada Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, bukunya yang pertama, titelnya yang ke-6, bagian ke-1 sampai 12, pada pasalnya yang ke-100 sampai 173. Yang kedua, surat sanggup. Dalam surat sanggup terdapat kata aksep dan promos. Dengan surat sanggup, seorang penerbit mampu membayar sejumlah uang. Dasar hukum surat sanggup terdapat pada Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, bukunya yang pertama, titelnya yang ke-6, bagian ke-13, pada pasalnya yang ke-174 sampai 177. Yang ketiga, cek. Dalam cek ada kata cek yang artinya penerbit menentukan salah satu bank untuk mengeluarkan sejumlah uang kepada penerima yang namanya tertera pada cek. Dasar hukum cek terdapat pada Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, bukunya yang pertama, titelnya yang ke-7, bagian ke-10 sampai 11, pada pasalnya yang ke-174 sampai 229. 4. Kwitansi dan promos atas tunjuk adalah suatu surat yang diberikan tanggal, ditandatangani oleh penerbit, diberikan kepada orang yang ditunjuk. Yang kelima, surat deposito. Surat deposito disimpan dalam bentuk deposito yang disertifikat deposito yang dipindatangani. 6. Biliat giro. Surat berharga berbentuk buku dan tidak bersyarat dari nasabah yang diberikan kepada bank. Kredit card atau kartu kredit yang terdapat dalam
Peraturan Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 ialah kartu plastik yang dikeluarkan oleh bank atau lembaga keuangan lain yang berfungsi sebagai pengganti uang tunai. Travel cek atau cek perjalanan yang terdapat dalam Peraturan Bank Indonesia _6/2004/PWI yang berfungsi sebagai pengganti uang tunai, yang isinya menyatakan kesanggupan kepada bank untuk membayar uang kepada orang tertera yang tertera tantangannya di dalam TC. Selanjutnya, obligasi ini terdapat dalam Peraturan Menteri Keuangan _15/KMK.013/1990. Obligasi adalah bukti hutang dari penerbit yang dijamin oleh penanggung yang mengandung pembayaran bunga atau janji lainnya. Konsumen ini terdapat dalam pasal 1320 KUH Perdata, ialah sebagai dokumen yang menentukan syarat-syarat kontrak antara pengirim dan pemakai maskapai pelayaran. Surat saham yang terdapat dalam Peraturan Republik Indonesia Nomor 1/1945 ialah surat yang mencantumkan kata saham di dalamnya sebagai tanda bukti kepemilikannya. Delivery order terdapat dalam pasal 40 KUHD ialah yang mencantumkan kata delivery order di dalamnya sebagai surat perintah dari pemegang delivery order. Counterparty atau persetujuan sewa kapal yang terdapat dalam pasal 435 ayat 1 KUHD ialah perjanjian tertulis antara pemilik kapal atau pihak lain yang menyediakan kapal guna mengangkut orang atau barang dalam waktu atau perjalanan tertentu. Letter of credit yang terdapat dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 ialah suatu cara pembayaran internasional yang memungkinkan eksportir menerima pembayaran tanpa menunggu berita dari luar negeri. Beberapa hal penting yang perlu diperhatikan dalam masing-masing surat berharga. Yang pertama, wesel. Akseptasi atau janji pelunasan harus diselesaikan dalam jangka waktu 1 tahun sejak tanggal penerbitan wesel, dan pada saat dibayar harus diunjuk. Yang kedua, surat sanggup. Jika tempat penerbitan dan pembayarannya tidak ditentukan, maka tempat penandatanganannya yang dianggap. Yang ketiga, cek. Jika cek yang diterbitkan dan dibayarkan di Indonesia, tenggang waktunya 70 hari ditambah 6 bulan sebelum masa kadaluarsa. Yang keempat, kwitansi atas tunjuk. Tenggang waktu pembayarannya 20 hari sejak tanggal penerbitannya. Yang kelima, promes atas tunjuk. Tenggang waktu pembayarannya 6 hari setelah diterimanya surat pembayaran dan 6 bulan sebelum masa kadaluarsanya. Selanjutnya, sertifikat deposito. Pada halaman depan harus dicantumkan pernyataan bahwa penerbit harus mengikat diri untuk membayar uang dalam rupiah pada tanggal dan tempat tertentu. Tenggang waktu penarikan selama-lamanya 70 hari sampai sejak penerbitan. Dan tenggang waktu penawaran selama-lamanya 6 bulan setelah batas waktu yang dibatas. Penerbitan kredit card harus dilakukan di bank dan harus mengikuti ketentuan yang ada dalam Bank Indonesia. Selanjutnya, travel check. Dalam penggunaan cek ini, setiap transaksi dikenakan biaya operasional dan biaya bank yang besarannya berbeda-beda dan ditandatangani oleh satu orang. Selanjutnya, obligasi. Obligasi merupakan piranti pasar modal di samping saham dan sekuritas kredit. Konsumen di dalam pasal 507 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang disebut pada asasnya surat berharga ini dapat diperdagangkan atau bersifat komersial paper yang pemindahannya dengan endosemen dan penyerahan suratnya. Kata parti ini menurut pasal 454 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang adalah merupakan akta yang bentuknya menurut pasal 457 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan diadakan atas tertunjuk atau tidak atas tertunjuk. Delivery order.
diterbitkan oleh pemegang konsumen kepada pihak ketiga dengan maksud sebagai tanda penyerahan barang yang dicantumkan dalam konsumen. Saham atau sero. Saham ini pada asasnya harus atas nama kepemindahannya. Pada asasnya tunduk pada pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, ialah pasal 613 dan seterusnya. Tata cara pembayaran dengan surat kredit, importer telah memenuhi ketentuan yang berlaku seperti keharusan adanya surat izin. Nah, itu tadi penjelasan dari kelompok kami mengenai surat berharga. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua ya. Sekian dan terima kasih.